Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naura Anbarisma Ahmad dengan NIM 2106 1050 2009 dari kelas B Ilmu Hukum 2021 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan materi tentang hak kekayaan intelektual. Semoga materi yang saya berikan mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Yang kita ketahui bahwa hak kekayaan intelektual atau sering disebut dengan haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Setiap hak yang digolongkan ke dalam hak kekayaan intelektual harus mendapat kekuatan hukum atas karya dan ciptaannya. Untuk itu, diperlukan tujuan penerapan hak kekayaan intelektual. Tujuan dalam penerapan hak kekayaan intelektual yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Yang kedua, hak kekayaan industri yang meliputi paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua, ada merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Yang ketiga, ada desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1. Yang keempat, ada desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1. Yang kelima, ada rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Dan yang terakhir, ada identifikasi geografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1. Selanjutnya, adapun prinsip dari hak kekayaan intelektual. Yang pertama, ada prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak kekayaan intelektual berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikiran manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, ada prinsip kebudayaan. Dalam prinsip kebudayaan, pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara,
sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan atas kepentingan individu dan masyarakat maupun lingkungan. Baiklah, dari pemaparan yang telah saya jelaskan, sangat penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk memahami pentingnya hak kekayaan intelektual, agar setiap produk, bisnis, dan jasa yang akan kita jalankan dapat dilindungi keberadaannya. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting bagi tatanan ekonomi modern. Pelaksanaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman dari sejumlah negara memperlihatkan bahwa pelaksanaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual turut mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. Demikianlah pemaparan materi yang saya berikan. Jika ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Semoga materi pembelajaran selanjutnya akan jauh lebih baik dari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.